Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kuliah Genesaban Galian dengan materi endapan epitermal. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang endapan epitermal ya, tentu eh, kita sangat akrab ya dengan komoditi dari endapan epitermal ini ya. Jadi eh, eh, ia merupakan logam yang populer ya di Indonesia ya dan sangat umum ya atau populer untuk dijadikan investasi ya. Nah, jadi pasti Anda sudah tahu ya, yaitu emas ya. Jadi emas. Nah, jadi pada deposit epithermal ini ya salah satu logam ya dan mineral ya yang bisa dieksploitasi ya adalah eh, emas ya, eh, logam emas. Oke, jadi pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana keterdapatannya, ya, di mana penyebarannya, kemudian pembentukannya seperti apa. Oke ya, jadi kalau kita berbicara tentang definisi ya, endapan epithermal ya, adalah endapan yang terbentuk pada kedalaman yang dangkal ya. Jadi kalau kita berbicara epithermal dia dibandingkan dengan endapan lain dia relatif sudah dangkal ya atau tidak terlalu dalam ya. Yang dangkal dari suatu sistem hidrotermal ya pada umumnya terbentuk pada busur vulkanik yang dekat dengan permukaan ya. Jadi eh, jaraknya ya atau kedalamannya dari permukaan itu range-nya dari 50 meter sampai dengan 1.500 meter. Kemudian memiliki eh, temperatur pembentukan antara 150 Celcius sampai 300 derajat Celcius. Logam ekonomisnya adalah emas ya. Berdasarkan tekstur urat ya, jadi mineral biji ya, dan alterasinya terdapat dua tipe ya. Yang pertama adalah low sulfidation dan high sulfidation ya. Nanti untuk low sulfidation dan high sulfidation akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang epithermal ya, tidak hanya mineral atau logam emas saja yang muncul ya, yang dapat kita eksploitasi ya, tetapi juga mineral-mineral asosiasi ya yang sering hadir ya. Itu ada pirit ya, kemudian kovlit ya, arsenopirit, ya, tenatit, tetrahidrit ya, pirhotite, kalkopirit ya, energi dan lain-lain. Ya, nanti bisa Anda lihat ya dari mineral ini apa sih logam yang bisa diekstrak ya. Tapi yang jelas itu tidak hanya emas. Oke, ya. Berdasarkan Heidenquist ya dan kawan-kawan pada penelitiannya pada tahun 1996 ya dan juga 2000, Heidenquist ini mengklasifikasikan epithermal itu menjadi dua sistem ya. Yang pertama adalah sistem geothermal ya. Eh, jadi kalau kita berbicara geothermal dia sistemnya itu masih eh, aktif ya, masih aktif ya. Jadi ini yang dieksploitasi ya oleh perusahaan-perusahaan geothermal yang notabene dia mengeksploitasi uapnya. Nah, jadi beberapa feature ya atau beberapa produk yang sering muncul ya pada tipe geothermal ini adalah mud volcano ya, steaming ground dan collapse crater ya. Dan juga masih banyak lagi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem volcanic hydrothermal ya. Jadi dia memiliki fluida ya, fluida hidrotermal yang relatif asam ya, teroksidasi ya. Kemudian
terdapat manifestasi ya di permukaan berupa, fumarol ya yang bertemperatur tinggi ya. Nah, kemudian terdapat juga kontrol struktur yang menyebabkan fluida naik dengan cepat ya. Jadi ada beberapa, eee, tipe ya, tipe dari apa, endapan epithermal. Nah ya, jadi kalau kita berbicara tentang epithermal ya, tentu kita akan, sangat, eee, erat ya hubungannya dengan, produk-produk, di, slide ini ya, produk-produk dari apa, hidrotermal ya, dari silika sinter ya, fumarola ya, Fagisilika ya. Fagisilika ini, eee, dia adalah, kuarsa yang memiliki fagi ya, atau memiliki lubang-lubang. Kemudian ada mud volcano ya, steaming grounds ya, collapse crater ya. Jadi ini adalah, beberapa ya dari sekian banyak ya gejala-gejala, dari endapan, epithermal. Oke ya, jadi kalau kita ya lihat, ilustrasinya ya, jadi memang dia, eee, sudah relatif, dekat ya di permukaan ya, bisa Anda lihat ini ya. Jadi memang dia berada di, bagian atas porfiri ya. Jadi porfiri memang kedalamannya lebih dari epithermal, ya. Jadi memang dominasi dari, air ya, air meteorik ya, bisa air hujan ya, kemudian air-air, eee, air-air, permukaan, ya itu, dia sangat mempengaruhi ya terhadap pembentukan ini, ya. Kemudian juga kalau kita bilang, fluidanya fluida magmatiknya dia memang dia, ya sudah tidak asam sudah tidak kadar salinitasnya sudah berkurang, sorry, ya. Karena memang dia sudah berada di atas ya dan relatif bercampur dengan air meteorik, maka salinitas, airnya pun ya yang berasal dari magma itu sudah berkurang ya, jadi itu. Jadi memang dia, eee sudah, bercampur ya, jadi bercampur, fluidanya, ya. Nah, jadi di mana sih ya penyebaran, eee, endapan epithermal ini kalau kita tinjau dari tatanan tektonik ya. Jadi dia, merupakan ya atau terdapat ya, pada busur ya, busur kepulauan ya atau benua atau juga Eee, busur-busur gunung api, ya, busur-busur gunung api ya, volcanic volcanic arch ya, yang berasosiasi dengan subduksi. Nah ya, jadi kalau kita merefleksikan ya, atau kita, melihat ya, dengan, eee, keterdapatan ya epithermal di Indonesia, yaitu, salah satu faktornya adalah yang ini ya. Jadi, faktor apa, volcano ya, volcanic volcanic arch ya. Jadi bisa kita lihat ya, contoh terkecilnya, terdekatnya mungkin di, Pulau Sumatera ya, di Pulau Sumatera, akibat dari proses zona subduksi ya, maka akan terjadi, eee, produk-produk ya, produk-produk dari zona subduksi seperti salah satunya Pegunungan Barisan ya, dari Aceh sampai ujung ya, sampai apa, Lampung ya. Ya jadi, eee Pegunungan Barisan itu ya, sangat berpotensi ya, jadi sangat berpotensi mengandung mineralisasi ya, baik itu, eee, porfiri ya, baik itu geothermal ya, dan juga epithermal ya, yang kita pelajari. Kemudian umumnya endapan epithermal di Western Pacific terbentuk pada Miocene akhir ya, Pliocene ya, Quarter. Sedangkan di Western Amerika ya berumur relatif lebih tua ya, Cretaceous awal ya, sampai Miocene akhir. Jadi memang kalau kita berbicara tentang fasies pembentukan endapan epithermal memang dia tidak sama. Ya, jadi setiap tempat ya itu memiliki umur ya, umur endapan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, endapan emas epithermal umumnya terjebak ya dalam batuan vulkanik ya. Eee, tetapi terkadang,
juga ada pada batuan, volcanic sedimentary rocks ya, dan kadang-kadang pada basement. Jadi memang, eee, beberapa tipe dari epithermal ya, dia terjebak juga ya. Ada beberapa tipe yang terbentuk pada, batuan sedimen, bahkan metamorf ya. Jadi kalau kita bilang di daerah, eee eee, tambang Poboya ya, tambang Poboya yang berada di Sulawesi Tengah ya, dia Eee, mengalami apa ya, pencampuran ya, unik karakternya. Jadi, kalau biasanya memang host ya atau batuan induk dari epithermal ini batuan, beku ya, kalau di sana dia batuan metamorf ya. Nah ini, sedang dipelajari ya oleh para para, peneliti ya sebenarnya itu tipe apa ya, karena kalau kita bilang sistem hidrotermal kan yang saya bilang tadi ya, ada epithermal ya, ada, telethermal, ada katatermal dan lain-lain. Nah itu diteliti lagi, itu sebenarnya masuk klasifikasi seperti apa. Karena kalau ditinjau dari bentuk uratnya itu sama seperti epithermal. Nah itu ya, jadi keunikannya. Kemudian ya, pada beberapa lokasi mineralisasi epithermal berasosiasi dengan porfiri CuAu. Nah, ini endapan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi salah satu contohnya ya, jadi mineralisasi epithermal yang berasosiasi ya, atau yang berhubungan dengan porfiri adalah salah satu buktinya bisa kita jumpai di PT Newmont ya. Jadi PT Newmont Batu Hijau ya, itu endapannya sangat unik ya. Jadi, dengan jelas kita bisa melihat ya di lapangan itu, endapan porfiri itu bersebelahan langsung dengan endapan epithermal ya. Nah itu unik ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung ya, kedua endapan. Walaupun tidak semua hadir seperti itu ya. Nah, jadi, terkadang beberapa saja yang hadir, eee, bersebelahan seperti itu. Nah eee, foto saya, di ini ya, di, Tambang Poboya yang saya bilang tadi ya, di Sulawesi Tengah ya, di Sulawesi Tengah. Jadi bisa kita lihat memang, eee kontrol ya, kontrol yang yang saya panah merah. Jadi memang kontrol dari gunung api ya, dan juga dari kontrol dari, eee, bidang-bidang, rekahan sesar ya, ini sesar ya, jadi bisa dilihat ini. Jadi dia membentuk seperti sejajar ya, eee, ya. Jadi bisa dilihat memang eee pola ya. Jadi, pola dari bukit ya, satu ya dengan bukit dan 2 ini dia memiliki, tipe ya, tipe sesar yang sama ya. Jadi memang diindikasikan memang setiap bukit ini ya, dia memiliki potensi ya, potensi, mineralisasi epithermal ya. Nah ya, jadi kalau kita bilang distribusi ya, distribusi endapan epithermal, nah itu luar biasa ya, karena memang, eee, emas ya yang emas, eee, dalam jumlah ya, dalam jumlah yang ekonomis ya, itu pada umumnya itu ditemui, di endapan epithermal. Walaupun di endapan-endapan lain ada, tapi yang paling, kerap hadir ya di seluruh dunia itu, ditambang di endapan epithermal ya. Jadi memang penyebarannya memang, sangat erat ya dengan distribusi dari gunung api ya, kemudian dari penyebaran ring on fire gitu ya. Jadi itu sangat, berkaitan ya, ya. Saya bilang tadi ya, jadi di daerah ring of fire ya, perbatasan-perbatasan lempeng ya, itu sangat berpotensi mengandung mineralisasi epithermal ya. Contohnya di Indonesia ya, ada Sabuk, Jawa ya, Sunda Banda ya, yang membawa jajaran gunung api ya. Jadi di mana di situ ada perbatasan lempeng ya, yang menghasilkan produk-produk dari zona subduksi ya, dan lain-lain itu bisa menjadi sumber ya, menjadi sumber dari, endapan epithermal.
Oke ya. Ini salah satu contoh ya, contoh endapan epithermal yang ada ya di Indonesia ya. Ini paling terkenal ya. Jadi ini merupakan tambang epithermal yang bertipe epithermal yang populer di Indonesia ya, di Pongkor ya, di Pongkor Jawa Barat ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang host rock-nya atau batuan induknya ya, itu rata-rata memang ya berasal dari batuan beku ya. Eh, Batuan beku ya, dan juga ada batuan-batuan khas dari piroklastik ya, karena memang dia aktivitas vulkanis ya. Jadi di dalam suatu prospek Antam prospek Antam itu tidak hanya satu urat ya. Jadi bisa dilihat ini ada berapa urat nih ya. Ada Pasir Jawa Vein ya, ada Gudang Handak Vein ya, dari Ciguha Vein ya, dan Pamoyanang Vein, dan juga Cicau Vein, Kumbang Cicau ya. Di mana di antara urat-urat ini memiliki karakteristik ya kandungan logam AU yang berbeda-beda ya. Jadi tidak sama ya. Kalau kasus di kalau kasus di Antam Pongkor ini ya, atau konsensi Antam Pongkor ini ya, di antara urat-urat ini yang memiliki keterdapatan kadar logam yang paling tinggi per ton batuannya adalah Kumbang Cicau ya, Kumbang Cicau ya. Jadi bisa kita lihat lah dari sini ya. Jadi apa warna-warna apa pada peta geologinya yang menggambarkan batuan ya, karakteristik batuan yang bisa. Nah ya, jadi kalau kita berbicara tentang epithermal itu dibagi menjadi dua ya. Jadi pembagian ini berdasarkan dari bagaimana interaksi fluida ya di dalam proses pembentukan tersebut. Yang pertama ada epithermal low sulfidation ya. Jadi epithermal low sulfidation adalah endapan epithermal yang paling banyak muncul ya di Indonesia, bahkan di dunia. Ya, tipe ini sangat sering muncul. Kemudian yang kedua ada epithermal high sulfidation ya. Jadi dia memang agak apa ya, relatif jarang ya di Indonesia. Nah, jadi kalau kita bilang pembentukannya ya, jadi pada epithermal low sulfidation memang dia eh, kontrol utamanya adalah interaksi air meteorik ya. Jadi interaksi air meteorik yang sangat intensif ya, dia akan menghasilkan eh, low sulfidation water ya. Jadi fluida low sulfidation yang umumnya memiliki kondisi yang netral, sorry ya, kondisi yang netral ya. Nah, jadi ini akan kondisi yang seperti ini akan menghasilkan karakteristik mineral yang berbeda-beda pula ya. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian kalau yang epithermal high ya, jadi high sulfidation dia memang kalau di sini sudah agak cenderung netral ya, eh, basah sampai netral. Kalau ini dia asam ya, relatif masih asam ya. Larutan fluidanya itu masih asam karena memang dia interaksi air meteoriknya ya tidak eh, sebanyak dari epithermal low sulfidation ya. Bisa dilihat nih ya, ini indikasi dia air meteorik ya yang masuk ya, karena memang dia terperangkap oleh struktur-struktur geologi ya, atau yang tidak memungkinkan air meteorik untuk masuk ke dalam fluida tersebut ya pada proses pembentukannya. Nah, jadi memang dia uh, akibat dari proses ini ya, dia akan menghasilkan ya mineral-mineral yang bersifat asam ya. Nah, jadi perbedaan dari mineral-mineral yang netral ya dan asam ini akan kita gunakan sebagai guidance ya, atau sebagai petunjuk untuk kegiatan eksplorasi ya. Jadi dengan kita mengetahui karakteristik tipenya kita bisa tahu ya. Jadi kandungan logamnya apa-apa saja ya, dan karakteristik penyebarannya seperti apa. Nah, ini penjelasannya ya.
Jika epithermal high sulfidation dia terbentuk dalam suatu sistem magmatik hidrotermal ya yang didominasi oleh fluida hidrotermal asam ya yang saya bilang tadi. Di mana terdapat fluks larutan magmatik dan vapor ya atau gas-gas yang mengandung H2O, CO2, HCl, H2S dan SO2 dengan variabel input dari air meteorik lokal. Jadi memang air meteoriknya sangat sedikit. Kemudian yang kedua, epithermal low sulfidation terbentuk di dalam suatu sistem geothermal ya, atau kita bilang sistem geothermal yang sudah mati ya, karena memang eee, sering juga ada yang bilang kalau sistem epithermal low sulfidation sering disebut juga dengan fosil ya, fosil geothermal ya. Fosil geothermal berarti, geothermal yang tidak aktif atau dia sudah menjadi fosil. Nah, jadi karakteristik epithermal low sulfidation dia didominasi oleh air klorit ya, ingat ya. Jadi air yang mengandung ya banyak sekali mineral klorit dengan pH yang mendekati netral ya, di mana terdapat, kontribusi ya atau peranan dari air meteorik ya, yang sangat dalam dan mengandung CO2, NaCl, dan H2S. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi secara sederhana, berdasarkan Knowles White 2005 kalau kita bilang nah kalau menurut Knowles White malah dibagi lagi ada high sulfidation ya, kemudian ada intermediate sulfidation dan low sulfidation. Nah, ketiga ini secara sederhana dibedakan berdasarkan interaksi fluida yang saya bilang tadi, ya. Jadi fluida-fluida tadi dia menghasilkan aktivitas yang berbeda-beda dan, pembentukan mineral yang berbeda-beda pula. Nah, ya, kalau kita lihat memang range dari pembentukannya, kalau high sulfidation memang ada dominasi dari Cu. Ya, karena memang kontrol fluidanya masih bersifat, asam ya, masih sisa-sisa dari endapan yang bertipe porfiri. Tetapi semakin dia bergerak menuju low sulfidation ya, Cu-nya sudah mulai berkurang ya. Jadi yang mendominasi adalah hanya Au, Ag ya, emas atau perak. Nah, jadi kalau kita bilang berbicara epithermal ada banyak sekali parameter yang bisa membedakan ya. Yang pertama ditinjau dari kontrol ya, bentuk bijinya, serta kontur permeabilitas ya. Yang pertama kalau eee, oh ya, jadi ada beberapa kontrol ya, ada beberapa kontrol dari endapan epithermal yang di mana kontrol ini bisa, menyebabkan bentuk biji yang berbeda-beda ya, dan juga seperti apa kontrol permeabilitasnya. Jadi yang pertama adalah struktur akibat dari sesar dan fracture ya. Ini yang paling banyak muncul ya di Indonesia ya. Jadi akibat struktur ya, sesar-sesar. Nah, jadi bentuk bijinya itu dia veins ya, relatif, deep-nya atau kedalamannya tajam ya, berupa stalkwort juga ya, kemudian beberapa perpotongan struktur ya. Nah itu. Jadi kalau dari struktur itu hasilnya itu ya vein, stalkwort, dan kemudian kontrol permeabilitasnya dia, fracture ya, jadi akibat batuan yang brittle ya. Jadi memang, apa, eee, ya disebabkan oleh batuan yang sangat-sangat apa ya, getas ya, jadi kemudian yang kedua, tekanan dan reaktivitas oleh fluida hidrotermal ya. Jadi kalau kali ini dia berdasarkan kalau tadi dia kontrolnya adalah akibat dari bukaan ya, dari sesar dan fracture yang sudah ada, kalau ini lebih ke, fluida yang mengintrusi, ya. Jadi fluida yang mengintrusi ya, batuan tersebut, jadi berdasarkan tingkat, pressure-nya dan juga reaktivitasnya seperti apa. Nah, hasil dari kontrol ini menghasilkan pula bentukan yang berbeda dari sebelumnya, ya, yaitu breksi hidrotermal ya, kemudian berbentuk diatherms ya, berbentuk residual dan vagi kuarsa. Ini yang saya bilang ya, vagi kuarsa. Jadi, kalau kita bilang reaktivitas apa? Jadi reaktivitas ini, kita berhubungan dengan bagaimana unsur-unsur, kimia ya, pada larutan tersebut ya. Contohnya yang saya bilang tadi, kalau, kita berbicara pada
epithermal ya, epithermal high sulfidation ya, di mana memang ada dominasi, air yang sangat asam ya, masih ada, dominasi air asam di sana, memang dia menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Nah, kalau, eee eee, sifat fluidanya tersebut asam ya, maka dia akan menghasilkan bentuk badan biji yang berlubang-lubang ya, atau kita sebut dengan vagi kuarsa ya, karena memang analoginya memang seperti, eee, apa ya, kayak dia sifatnya seperti kayak air raksa ya. Jadi air raksa itu ketika dia mengintrusi kan dia menyebabkan apa ya, hancur ya, batuan tersebut akan, memiliki apa, lubang-lubang. Nah, itu yang disebut vagisilika. Kemudian yang ketiga ada litologi ya, atau disebabkan oleh sifat fisik batuan. Jadi memang, sifat fisik batuan yang secara genetik sudah terbentuk ya, apa, dari kondisi, asli dari batuan ya, dalam hal ini karakteristik litologinya, itu juga menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah strata bone dissemination ya. Jadi memang, bentuk-bentuk perlapisan ya dari batuan sedimen itu bisa menjadi kontrol ya untuk akumulasi, dari mineral-mineral pada endapan epithermal. Kontrol permeabilitasnya ya, kalau yang pertama tadi akibat, strukturnya ya, akibat regangan atau tegangan, kemudian yang kalau yang kedua itu berdasarkan apa, tekanannya ya, tekanan dari fluidanya. Kalau yang ketiga adalah ukuran butir ya. Jadi adanya ukuran butir yang kasar ya pada batuan sedimen dan ignimbrite ya, kemudian kontak antara batuan yang permeable dan impermeable ya. Jadi batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas tinggi itu bisa menjadi ya, jebakan ya untuk, proses akumulasi mineral. Nah, bagaimana? Nah ini, contohnya ya, contoh bentuk endapannya di lapangan seperti apa ya. Jadi kalau yang kita paling akrab, ya ini semua sudah tahu ya, ini yang saya bilang urat ya eee, di awal-awal perkuliahan ya, eee, ini yang namanya urat. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari dimensinya ya memang nggak begitu, eee, lebar ya dari segi lebar uratnya. Tetapi dia, sifatnya apa ya, memanjang ya, memanjang. Jadi pipih ya. Nah ini salah satu contoh, gambar urat emas yang ada di Jepang ya, di tambang Hishikari, tambang Hishikari ya. Nah ini adalah bentuk penjelasan dari tabel-tabel sebelumnya yang ini ya, ada massive vein ya, jadi urat massive vein dia relatif besar dimensinya ya, bisa dilihat. Kemudian ada vein swarm ya, Stockworth ya, uratnya lebih apa, memiliki bentuk perpotongan ya. Low angel veins ya, hydrothermal brachia yang dari tekanan tadi ya, tekanan fluida yang mengintrusi batuan-batuan samping itu menghasilkan hidrothermal brachia, kemudian residual vagisilika ya. Ada epithermal high sulfidasi tadi. Ini yang berdasarkan apa? Kontrol ya, kontrol permeabilitas ya dan pada batuan sedimen ini. Jadi memang macam-macam ya. Jadi kalau kita bilang ketika kita berbicara endapan epithermal itu tidak hanya urat ya, dalam arti urat yang dimensi besar ya, tetapi bentuk-bentuk seperti ini akan berpotensi hadir ya pada endapan epithermal ini. Nah, ini ya, jadi ini adalah perbedaan dari epithermal ya, low sulfidation dan high sulfidation ya. Jadi pada low sulfidation itu open space vein ya, jadi urat yang saya bilang tadi urat yang berdimensi besar, itu memang kerap hadir pada endapan low sulfidation ini. Stockworth-nya ya umum dijumpai juga ya. Disseminated-nya, jadi disseminated ini logam-logam AU-nya itu tersebar ya dalam masa batuan ya, sangat jarang ya.
replacement-nya sangat jarang. Kemudian kalau kita beralih ke acid sulfidation atau sulfidasi tinggi ya, ini kebalikannya ini netral pH, ini di meteoric water ya. Kalau ini dia pH-nya asam ya, pH-nya asam, kemudian airnya juga air magmatik di mana memiliki salinitas yang masih tinggi. Pada tipe ini ya, tekstur disseminated ya atau mineral yang menyebar ya dalam masa batuan itu sangat dominan ya. Kemudian replacement ore juga sangat sering dijumpai atau umum dijumpai. Kemudian urat yang bertipe open space ya itu sangat jarang memang ya. Stockworth ya masih ada ya sedikit ya. Nah ya, oke. Sekarang kita beralih dengan tekstur kuarsa ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang urat ya, memang kita tidak lepas dari dominasi kuarsa ya. Jadi di dalam gambar ini memang yang Anda lihat gambar putih ini memang dominasinya kuarsa ya. Nah, yang di batuan samping ini ya yang di warna hitam ini adalah batuan samping ya. Batuan sampingnya bisa berbeda-beda ya, bisa batuan beku, bisa batuan sedimen, bahkan metamorf ya. Jadi akibat memang dominasinya adalah kuarsa, jadi kita harus mempelajari tekstur kuarsa ya. Nah, jadi menurut Morrison ya 1995, in hydrothermal veins ya, kuarsa is the dominant gangue mineral and it's typically the only past deposit throughout the life of the hydrothermal system. Jadi di dalam ya urat ya, kuarsa adalah mineral yang sangat dominan ya. Nah, dan kuarsa ini ya dia bisa menjadi penciri ya atau menjadi indikator bagaimana lingkungan pengendapan dari sistem hidrotermal tersebut. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengetahui karakteristik tekstur dari kuarsa, kita bisa tahu ya tipenya apa ya, kemudian proses pembentukannya seperti apa ya dan lain-lain ya. Nah, di mana yang paling penting juga sebagai kita orang tambang ya adalah understanding their possible origin in terms of the process formation and the conditions, and to explore the relationship ya between quartz texture and gold mineralization. Jadi dengan kita mengetahui tekstur kita bisa mengasosiasi nih ya. Jadi hubungan dengan pengendapan emasnya. Karena itu ada hubungannya ya. Jadi setiap atau karakteristik dari tekstur ya, atau tekstur yang berbeda-beda, itu menghasilkan pula keterdapatan logam emas yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dilihat salah satu ya dari sekian banyak tekstur-tekstur kuarsa pada mineral epithermal, ada banded dan coloroform texture. Jadi memang dia dicirikan oleh banded ya. Berarti kalau banded dia adanya fasies pengendapan yang berulang-ulang ya atau kita sebut dengan perlapisan ya. Jadi pengendapannya tidak hanya satu kali. Kemudian ada coloroform, berarti kalau coloroform dia menyerupai koloid ya. Jadi koloidal ya. Jadi tekstur koloidal. Jadi yang bisa kita lihat di lapangan itu kuarsanya bentuknya seperti bergelombang nih ya. Bergelombang. Nah, jadi fase-fase jadi tekstur-tekstur seperti ini ya banded, coloroform ya itu mencirikan lingkungannya ya. Bisa lingkungan dia berasal dari pH yang netral, kemudian adanya intensitas air meteorik sangat tinggi dan juga keterdapatan dari fasies yang memiliki tekstur banded dan coloroform itu pada umumnya itu memiliki keterdapatan emas yang tinggi ya karena dia eh, dalam proses pembentukannya dia mengalami proses pengendapan yang berulang-ulang. Nah, ya. Nah, ya kalau tadi bentuk kalau ini bentuknya yang saya bilang tadi ya. Ada breksia ya. Jadi breksia hidrotermal ya yang di tabel tadi yang dijelaskan dia adalah proses akibat reaksi ya, reaksi dari tekanan ya, tekanan dan reaktivitas dari fluida. Nah, ini bisa dilihat memang
eee, rata-rata ya, Brexia atau bisa kita lihat ini diindikasikan dengan adanya material-material atau fragmen batuan samping yang menyelinap masuk ke dalam. Ini biasanya memang muncul, pada, lapisan-lapisan perbatasan antara batuan samping dengan urat itu sendiri, ya. Jadi secara sederhananya kita analogikan seperti dia kayak, apa ya, menerobos, atau mengintrusi, kemudian, fluida tersebut mengintrusi bagian-bagian samping dari batuannya, maka akan ada yang hancur ya. Jadi nah fragmen-fragmen yang hancur itu akan, dia mengalami ya pembatuan dan, menyerupai bentuk seperti ini ya, adanya ya pecahan material ya, mhm, ya. Nah ya ini tadi ya sama kayak yang di awal ini bandit ya, bisa dilihat nih ya berlapis-lapis ya. Nah jadi ini, eee, perlapisan ini dia merefleksikan ya, jadi bagaimana lingkungannya pada saat pembentukan ya, jadi memang dia tidak langsung hadir, jadi dia satu lapis dulu ya, kemudian satu lapis, kemudian lama-lama menjadi apa, bergerak ke tengah. Ini bisa dilihat ini keterdapatan yang hitam-hitam ini ya. Nah, ini kalau bahasa di tambang itu disebut juga dengan Ginguro ya, Ginguro Band ya, band Ginguro. Jadi band Ginguro ini sangat unik ya. Jadi kalau kita di suatu tambang emas menemukan ketika kita mengebor kita menemukan, bentuk yang seperti ini ya, kayak apa, mineral hitam ya, mineral hitam yang ada di kuarsa itu, eee, sangat berharga karena memang pada, eee, batuan yang mengandung ya, gingeroben ini atau lapisan mineral hitam ini, itu akan banyak terdapat deposisi emas. Karena di mana memang lapisan mineral hitam ini adalah didominasi oleh mineral perak. Nah ya, jadi mineral perak, nah jadi di dalam mineral perak inilah biasanya terdapat, asosiasi dari emas ya, mineral emas. Nah ini merupakan salah satu, bentuk potongan dari hasil coring ya, hasil pemboran, ini diambil dari penelitian saya, ya. Jadi, saya meneliti ya, jadi masing-masing tekstur ya dari, mmm, sampel pemboran ya, kemudian saya analisa berapa grade emasnya. Bisa dilihat saya memotongnya juga berdasarkan tekstur ya, tekstur yang terbentuk apa saja ya. Ini tekstur apa ya, Stockworth ya, ini bandit ya, banyak. Jadi kalau kita bilang tekstur itu, kalau Anda baca paper-nya Morrison itu akan sangat sangat banyak sekali ya. Nah ya, nah ini merupakan salah satu ya contoh di lapangan, seperti apa sih, endapan epithermal ya memang, eee, kita harus jeli ya. Jadi kita harus jeli ya, karena memang kalau kita melihat, eee, keadaan lapangan yang berbeda dengan keadaan di apa ya, di teori ya, di teori mungkin gambarnya sangat jelas ya antara vein dengan batuan samping, kalau di lapangan kita belum tentu tahu ya. Jadi, memang harus cermat ya dalam meneliti, di mana batas apa, veinnya ya, di mana, batas batuan sampingnya ya. Dengan mengerti itu kita bisa tahu ya dalam pengambilan sampel itu akan seperti apa. Ya, ini adalah urat ya, bisa dilihat ini yang saya bilang tadi ya, jadi urat emasnya sangat tinggi seperti ini ya, karena ada apa, zinguroben ya, lapisan hitam. Nah ini breksiasi ya, tekstur breksiasi hidrotermal, ini pagi. Nah ini ya, jadi low sulfidation berbeda dengan high sulfidation. Kalau kita lihat nih, high sulfidation tambangnya
apa ya, warnanya hitam gitu ya, kayak apa ya, kayak efek-efek bakar ya, karena memang dia, eee, dominasinya adalah air yang sangat asam ya, jadi memang dia hasil produknya juga batuannya bolong-bolong nanti kalau kita lihat secara dekat. Nah, ini ya, nah bolong-bolong. Ya simpelnya kayak air raksa lah ya, ketika air raksa ketika kita kena muka gitu kan, ya itu kan bisa hancur ya. Jadi sama seperti ini analoginya. Ya, jadi dia saking kerasnya sifat apa asamnya itu dia bisa mereplacement ya atau mereplacement dari mineral-mineral dan juga membuat apa ya hancur ya dengan membuat lubang-lubang seperti ini. Oke ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang efek thermal ya itu selain uratnya yang kita pelajari, kita harus mempelajari juga dengan alterasi ya. Jadi batuan sampingnya pun juga harus dipelajari ya. Jadi apa sih alterasi ya? Jadi alterasi adalah mineral-mineral ya yang berubah menjadi satu atau lebih ya mineral baru akibat adanya perubahan kondisi seperti perubahan ya dalam temperatur, tekanan dan kondisi kimianya ya. Jadi memang alterasi terbentuk ketika ya pada pembentukan ini ketika suatu larutan itu ya larutan hidrotermal itu menerobos batuan samping ya bergerak ke atas untuk mengintrusi batuan samping. Nah di situ akan terjadi ya ketika suatu batuan ya berinteraksi dengan larutan hidrotermal akan menyebabkan mineral-mineral dan batuan tersebut berubah. Ya. Batuan-batuan yang ada di batuan tersebut berubah ya eh, yang disebabkan oleh ini ya, temperatur, tekanan, kondisi kimia. Alterasi hidrotermal dapat didefinisikan sebagai perubahan mineralogi, tekstur, dan kimiawi sebagai akibat perubahan panas dan kondisi lingkungan kimia yang disebabkan oleh keberadaan larutan yang panas ya. Bisa itu cairan, bisa itu uap, bisa itu gas. Jadi memang ketiga ketiga fluida ini ya dia bisa membuat alterasi ya, batuan tersebut teralter atau teralterasi. Jadi memang alterasi ini bisa merubah ya, tidak hanya komposisi kimiawinya ya, tetapi juga bentuknya ya. Jadi salah satunya tadi kita lihat ya di pagi silika. Nah, itu salah satu teksturnya bisa berubah gara-gara alterasi. Nah, ya. Nah, ini yang saya jelaskan juga sebelum tadi kan ya, bahwa memang low sulfidation dan high sulfidation itu selain dia mencirikan ya, mencirikan lingkungan yang berbeda-beda, dia juga akan menghasilkan karakteristik mineral yang berbeda-beda. Ya. Bisa dilihat ya, pada low sulfidation yang umumnya dipengaruhi pH netral, ya, seringkali mineral apa adularian. Ya. Jadi kalau kita bilang memang ada yang jadi penciri ya, penciri low sulfidation ini biasanya mineral adularia. Ya. Kemudian ada fase boiling ya, fase didih ya, fase mendidih ya pada endapan epithermal. Kemudian pada high sulfidation, nah ini sudah tahu ya, jadi dia berbentuk algi. Ya. Kalau tadi vein biasa, kemudian ada mineral lumpung yang terbentuk ya, kaolinit dan alunit ya. Ya. Nah, jadi memang dia tapi selain itu ada juga yang overprint ya. Jadi overprint ini antara pencampuran antara low sulfidation dan high sulfidation. Nah ini beberapa penyebaran mineral ya. Nah jadi memang uh, perbedaan dari tipe ya epithermal ini ya, bisa diindikasikan dari kehadiran mineral-mineral tertentu. Ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi alterasi-alterasi yang terbentuk ya banyak sekali ada profilitik, ada argilik ya. Argilik juga dibagi lagi ada advanced argilik ya. Timhit, Muhammadik hidrotermal ya. Bisa dilihat sini nanti uh, penyebarannya di apa sih mineral-mineral yang dominan itu apa. Ya.
juga bisa sebagai kita petunjuk ya, petunjuk dalam kita menentukan tipe endapan. Ini ada mineral-mineral yang bersifat alkaline ya, mineral-mineral bersifat netral dan juga acidic. Oke. Nah ini ya. Nah ini adalah salah satu bentuk ya penampang di pongkor ya, antam bongkor ya. Bisa dilihat ini bagaimana penampakan lubang bornya juga karakteristik alterasi ya. Nah, ya. Jadi bisa dilihat nih alterasi ini urat ya, yang merah ini urat ya, vein ya. Bisa dilihat yang merah ini vein ya. Kemudian alterasinya yang ini ya, warnanya hijau ya, dilambangkan dengan profilitik. Kemudian yang orange ini adalah ini smectite ya, alterasinya didominasi oleh smectite dan ilit. Kemudian ada advanced argilik yang berwarna pink. Nah, ya, jadi memang kalau kita berbicara argilik, memang dia relatif berada di atas ya, top ya, di atas batuan. Nah, jadi memang interpretasi alterasi ya sangat berguna ya dalam proses eksplorasi ya, dalam eksploitasi. Nah, ini merupakan hasil ini apa, hasil ini ya, modeling ya dari pemboran tempat penelitian saya dulu. Memang di sini memang apa ya, grade-nya memang tidak terlalu apa ya, tinggi ya, tapi dia bisa kita lihat uratnya ya. Ini urat yang merah, ini urat. Ya, memang dia selain ada urat utama ya, dia juga ada splay vein ya. Jadi memang dia terpisah vein. Nah, yang ini agak kecil ya dimensinya. Ya. Nanti dari sini bisa kita baca ya grade-grade tamunya berapa. Nah, ini tentunya ini sudah diuji analisis biokimia ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya nanti apa mineral-mineral yang khas ya, yang apa saja yang bisa ditambang ya dari low sulfidation dan high sulfidation. Ini adalah geng mineral. Ya. Bisa dilihat ya kalau kuarsa hampir semua ada ya. Tapi kalau kayak kalsium, kalsit ini ada perbedaan antara low sulfidation dan high sulfidation. Oke. Nah, ini metal zoning ya. Nah, ini di setiap kedalaman akan berbeda-beda ya. Nah, ini, ya. Nah, metal zoning. Jadi kalau kita berbicara tentang endapan epithermal khususnya low sulfidation, dia akan terbagi menjadi dua horizon. Ya. Jadi ada base metal ya dan precious metal zone ya. Jadi kalau base metal zone ini pada umumnya ya yang terkandung di dalam zona base metal ini adalah galena, sphalerite, chalcopyrite, rare argentite. Jadi memang sangat jarang emasnya. Ya. Ini logamnya Cu PbZn ya. Nah, tetapi ketika dia melewati fase boiling ya, jadi kalau di epithermal itu ada fase boiling ya, jadi mendidih ya. Jadi ketika air fluida hidrotermal itu bertemu dengan air meteorik, maka akan terjadi boiling level ya, didih ya, zona didih. Nah, di atas zona didih inilah lingkungan yang sangat nyaman untuk pembentukan dari terendapnya ya, pengendapan dari mineral emas ya. Nah, di sini mineral yang emas yang hadir itu argentit, perak, elektrum ya, dan mineral lainnya ya. Ya, bergerak ke atas ya, emas pun juga akan semakin sedikit ya. Nah, jadi memang itulah pembagian zonanya ya. Tapi terkadang ya akibat proses-proses eksternal ya, pelapukan ya, itu endapannya sering berubah ya, bisa berubah. Jadi bentuknya tidak seideal ini. Oke, ini bentuknya ya. Nah, ini disebut dengan model Buchanan ya. Nah, ini juga model Buchanan ya. Jadi selama ini perusahaan-perusahaan emas di seluruh dunia
masih mengacu pada model Buchanan. Nah, ini merupakan hasil penelitian saya ya, sampel yang tadi yang saya ambil, kemudian saya analisis mikroskop, bisa dilihat ini memang ini saya ambil pada zona ya, zona precious metal yang memang sangat kaya, sangat emas. Ini bisa dilihat nih emasnya ini yang banyak ini ya, ini emas semua. Ya. Nah ya, jadi memang dia berasosiasi dengan mineral perak ya atau argentin. Nah, sesuai ya, jadi dengan model ya, sesuai dengan teorinya Buchanan bahwa memang emas yang sangat-sangat banyak itu kederapatannya biasa berasosiasi dengan argentit ya. Nah, ini memang diindikasikan sebagai argentit ya. Nah, emasnya ini yang berwarna ini kuning. Ini kalau aslinya ini kilat ya, kalau digambar memang tidak terlalu kelihatan. Ya, ini emas semua ya. Ya. Nah, ini mineral argentit perak ya. Ini salah satu bentuknya. Pirit yang di dalam emas yang ada di dalam pirit ya. Ini kalau digambar tadi, nah ini ya gold in pirit. Nah, jadi emasnya terdapat atau inklusi ya di dalam batuan pirit. Nah, memang mayoritas emas-emas yang ada di batuan di mineral pirit ini sangat dari ukuran butirnya sangat relatif besar ya dibandingkan dengan emas-emas yang berasosiasi lepas seperti ini. Ini juga ya emasnya bisa dilihat ya, emas yang ada di dalam pirit ini juga ya. Nah ini kalau tadi emas, kalau ini piritnya ya, piritnya ada pirit rhomboidal ya. Oke. Nah ini adalah proses deskripsi mineral ya. Jadi kita sesudah kita mengambil sampel ya kita harus mencocokkan kode ya, kode sampling harus diteliti ya. Ini merupakan pengolahan-pengolahan secara manual ya di wilayah setempat, pengolahan emas menggunakan alat-alat konvensional ya. Proses penggunaannya masih menggunakan merkuri ya. Oke. Jadi itu sedikit pengantar ya. Jadi kenapa saya bilang pengantar? Memang Anda harus secara mandiri ya, harus belajar lagi ya dengan membaca lebih banyak referensi ya. Jadi saya hanya memberikan basic-basic saja. Oke, saya berharap semoga bermanfaat ya bagi Anda ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.